Allah Subhanahu wa taala memandu kita sebagai orang muslim dan mukmin kepadanya memiliki sebuah bekal, teman-teman sekalian. Tapi bekal ini bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan kendaraan, bukan pasangan hidup. Sebuah bekal yang mengalahkan semua itu. Sebuah bekal, teman-teman sekalian, yang bisa membuat lapar antum terganti menjadi kenyang. Bisa membuat capek antum berubah menjadi semangat. Bekal yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan dari lisan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Allah zat yang maha hidup, berdiri sendiri, menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. La ilaha illallah, tidak ada sekutu, tidak ada partner, tidak ada yang membantu Allah dalam masalah itu. Dia zat yang maha tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta segala sesuatu bergantung padanya. Dialah zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga yang kedua, kita manjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan. Semua yang mengikutinya pasti akan selamat, dadahnya akan penuh dengan kelapangan, tahu mana boleh dan mana tidak boleh, halal haram, dan pada saat meninggal masuk ke dalam surga. Dan semua orang yang memungkiri risalahnya pasti akan sesak nafasnya, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta pada saat meninggal masuk ke dalam neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang menjadi umatnya, dan kita dianjurkan oleh Allah yang memang memerintahkan para malaikatnya dan kita semua untuk memberikan salam hormat, salawat dan taslim kepada Nabi SAW. Makanya sangat wajar sebagai pengikut yang setia dan ingin selamat selalu membacakan kalimat salam yang mulia ini. Tentu kalau kita gabungkan dua-duanya, teman-teman sekalian, kita mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan bahas malam ini, semoga Allah berkahi, bekal dunia akhirat. Semua manusia butuh bekal, teman-teman sekalian. Kita tahu untuk perjalanan butuh bekal. Untuk apapun di dunia ini butuh bekal. Makanan, minuman, pakaian, persahabatan, uang, segala macam kita butuhkan dalam perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala memandu kita sebagai orang muslim dan mukmin kepadanya memiliki sebuah bekal, teman-teman sekalian. Tapi bekal ini bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan kendaraan, bukan pasangan hidup. Sebuah bekal yang mengalahkan semua itu. Sebuah bekal, teman-teman sekalian, yang bisa membuat lapar antum terganti menjadi kenyang. Bisa membuat capek antum berubah menjadi semangat. Bekal yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah bekal ini dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah haji, di potongan ayat Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu. Dan berbekallah kalian semua untuk kebahagiaan kalian di dunia, bisa melalui semua cobaan dengan sabar, dan juga bisa juga kalian mensyukuri nikmat sehingga bertambah. Di akhirat juga dapat yang terbaik dari surga, selamat dari api neraka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan hanya bertakwalah kepada saya wahai orang-orang yang berakal. Definisi sederhana takwa adalah patuh. Patuh. Allah perintahin A, kerjakan. Allah larang B, tinggalkan. Selesai. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan. Itu definisi sederhana. Tapi nanti akan kita lebih jelaskan dalam pertemuan kita ini. Yang jelas Al-Baqarah 197 menjelaskan kepada kita tentang masalah Allah menyuruh menjadikan takwa sebagai bekal. Dan bekal ini sangat luar biasa. Ini akan saya katakan tadi, kalaupun makan pas-pasan akan cukup. Kurang pun lagi kelaparan bisa terasa kenyang, bisa sabar. Para sahabat dengan bermodal takwa di medan jihad, mereka bisa memakan dengan hidup dengan sebutir kurma sehari.
Bisa dengan seteguk air mereka bisa hidup. Ketakwaan membuat itu semua. Orang sakit dicoba 10 tahun, 20 tahun sakit, stroke, mereka bisa bersabar melaluinya. Orang diberikan nikmat walaupun sedikit, minum seteguk air, syukurnya luar biasa. Gitu kan? Karena ketakwaan semua sudah ada dalam diri mereka. Sisi yang lain teman-teman sekalian, Al-Baqarah 197 disimpan ke samping dulu. Kita angkat dalil yang lain dan ada sebuah kaidah hidup. Saya sering dalam pengajian saya berbagi-bagi tentang masalah kaidah hidup. Kaidah hidup artinya jadikan sebagai poin dasar kehidupan Anda. Jadi, oh ini kaidahnya. Maka kita akan bisa menjalankan realisasi kehidupan kita dengan kaidah itu. Salah satu kaidah penting dalam kehidupan adalah kalau kita ingin termotivasi mengerjakan semua perintah Allah yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah, dan kita ingin meninggalkan apapun yang Allah larang, haram atau makruh, ada satu kaidah penting. Kata ulama adalah al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad itu adalah janji positif Allah di ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau antum bertanya, Ustadz bagaimana caranya? Khalid bagaimana caranya? Saya bisa rajin sholat malam. Saya bisa rajin bersedekah. Saya bisa rajin bakti dengan orang tua. Hadir di majelis ilmu. Apa saja perbuatan ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan. Maka jawabannya seperti apa? Saya akan mengatakan coba cari tahu al-wa'ad. Dalam ilmu hadis dikatakan al-wa'ad wal-wa'id. Al-wa'ad ini janji positif Allah di ibadah yang akan kita kerjakan. Kalau bahasa lainnya fadilahnya. Bahasa ceramah fadilah. Jadi sebelum sholat malam, nanti malam teman-teman sekalian, walaupun tidak bunyikan jam beker, insya Allah Anda bisa bangun. Caranya bagaimana? Coba sebelum tidur buka hadis Nabi SAW, 5-6 hadis saja tentang sholat malam. Kita punya hak dalam syariat kita bertanya, mengatakan apa sih saya dapatkan kalau saya sholat malam, kalau saya sholat 5 waktu, kalau saya sedekah, kalau saya haji dan umroh, kalau saya berjihad. Kenapa? Karena Allah memang yang menjanjikan itu. Semua ibadah semuanya ada janjinya, nggak ada yang tidak ada. Bahasa ceramahnya fadilah. Ini kata kunci luar biasa nih. Jadi sebelum tidur coba baca 5 hadis. Ternyata ada hadis yang berbunyi ya, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Jalla mendatangi rumah kita di bumi ini. Kemudian berkata kepada para malaikatnya, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang bertobat saya ampuni. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke rumah kita. Kita kalau ngajukan proposal pembebasan tanah ke wali kota misalnya, kita harus datang ke kantornya, bawa proposal, itu pun nunggu antri. Baik kalau dipanggil, kalau enggak mungkin enggak bakal dapat. Tapi ini setiap malam Allah Azza wa Jalla datang ke rumah kita. Oh ternyata di bumi maksud saya. Kita akan mengetahui, oh ternyata ada yang saya dapatkan kalau saya sholat malam. Insya Allah dengan 5-6 hadis kita akan bersemangat untuk sholat malam. Oh, ingin haji, ingin sholat Jumat, ingin sedekah, baca semua janji Allah di ibadah itu. Kita akan tahu ya apa yang kita dapatkan, maka akan termotivasi kita untuk mengerjakannya. Sisi yang lain, kalau Anda bertanya kepada saya suka berdusta, riba, masih zina, masih banyak dosa yang saya kerjakan, bagaimana caranya meninggalkannya? Maka saya mengatakan cari tahu al-wa'id. Al-wa'id ini gandengannya tadi al-wa'ad. Kalau al-wa'ad janji positif Allah di amal ibadah yang kita kerjakan, kalau al-wa'id ancaman Allah di dosa yang sedang kita kerjakan. Coba baca 5-6 hadis saja, orang riba itu diapain sih? Oh ternyata ada hadis Nabi SAW yang berbunyi 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba kata Nabi SAW lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Ada poin di situ, ada sebuah ancaman. Gitu kan? Orang kalau dusta diapain sih? Orang kalau zina diapain sih? Baca 5-6 hadis saja. Insya Allah, dengan izin Allah Anda akan tinggalkan dosa itu. Karena wahyu berbicara langsung dengan hati manusia yang merupakan mahkota dalam diri manusia, akhirnya membuat mereka berubah. Maka ini kaidah hidup. Saya ingin tarik kaidah hidup ini dalam bahasan kita. Bekal dunia akhirat Al-Baqarah 197 tadi menjelaskan bahwasanya bekal ini adalah ketakwaan. Baik, saya ingin tahu takwa ini apa sih wa'adnya? Al-wa'ad, janji Allah di situ apa? Saya dapat apa kalau saya bertakwa? Ini perlu kita tanyakan, dan ulama menjelaskan tidak ada amal saleh, ibadah yang mengalahkan fadilahnya takwa, nggak ada. Takwa ini sampai disebutkan, saya pernah cari dalam Mu'jam Al-Fadhul Quran teman-teman sekalian, yang saya temukan, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi saya temukan secara saya detail memeriksa, ada 226 ayat yang berbicara masalah ketakwaan. Dan ulama mengatakan tidak ada amal saleh yang mengalahkan fadilah ketakwaan. Fadilah yang ada 10, 30, 100 fadilah. Ini 226 ayat dengan beragam macam termnya. Term ini misalnya takwa, muttaqin, muttaqun,
at-taqwa dan seterusnya. Ini definisi atau ini term-term atau bagian-bagian yang ada di situ. Tapi yang jelas sebanyak itu. Saya tidak bisa bahas semua, saya akan angkat ada ayat yang menarik dalam surah At-Talaq. Surah nomor 65 dalam Al-Quran ayat 2 sampai ayat 5. Ada 4 ayat. 4 ayat ini menariknya karena 4-4-nya menyebutkan fadilah tentang ketakwaan. Apa sih kita dapatkan kalau bertakwa? Ayat 2-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, ini manfaat pertama Anda dapatkan, Allah akan jadikan untuknya makhraja. Apa itu makhraja, teman-teman? Kita coba fahami dan kita detailkan, ditarik benang merah pemahaman dari bahasa Arab ini. Makhraj ini dalam pemahaman atau rincian para ulama bahasa, dikatakan makhraj bisa berarti seseorang laki-laki yang sedang berjalan di sebuah tempat yang sempit sampai membuat tubuhnya nggak bisa bergerak. Kemudian tiba-tiba dia coba memaksakan diri keluar dari gang yang sempit itu. Kemudian dia temukan di depan matanya ujung dari gang itu dan dia dapat lapangan luas sehingga dia bisa berlari. Transisi dari gang yang sempit ke jalan besar namanya makhraj. Allah menjanjikan di ayat 2 surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhraja dalam hidupnya, jalan keluar dari masalah yang dia hadapin yang sangat lapang, luas. Gitu. Ayat ketiga Allah janjikan fadilah yang kedua, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat dia tidak sangka-sangka. Allah mengatakan wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan dia rezeki semua kebutuhannya. Bukan cuma sekedar duit, makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, tapi semua kebutuhan yang bisa membuat roda kehidupannya berputar dari tempat yang dia tidak sangka-sangka akan datang dengan sendirinya. Ini ayat yang kedua. Maaf, ayat kedua, tapi nomor fadilah kedua cuma ayat nomor 3 dalam surah Talaq. Saya tidak lanjutkan ayatnya karena itu berhubungan dengan tawakal. Sampai sini bahasannya. Ayat keempat, fadilah ketiga, di ayat keempat At-Talaq, lanjutannya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, kata ulama, relevansinya adalah dengan ayat nomor 2 tadi. Ayat nomor 2 Allah janjikan makhraja. Di situ jalan keluar, tetapi di sini jalan keluarnya belum dirincikan mudah atau sulit. Misal, ada orang diberikan jalan keluar sama Allah Azza wa Jalla karena sakit, harus melalui operasi dulu. Jalan keluar, sembuh, tapi operasi dulu. Cuma di ayat keempat, Allah pastikan, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan makhrajanya. Di ayat kedua, itu yusra, mudah, tanpa operasi bisa sembuh. Gitu kan. Dan ini luar biasa ini. Ya, jadi artinya memang Allah SWT akan berikan jalan keluar, tanpa ada cobaan pun bisa datang kepada dia jalan keluarnya. Gitu kan. Baik, di ayat yang kelimanya, fadilah yang keempat. Yang pertama diberikan makhraja, yang kedua rezeki tidak sangka-sangka, yang ketiga makhrajanya dimudahkan. Dan yang keempat, di ayat kelima ini, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasan pahalanya dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya.